Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran online Matematika Wajib 11 MIPA 1 sampai 6. Kali ini kita akan membahas materi integral fungsi. Di bagian pertama adalah integral tak tentu. Pengertian integral. Jika f(x) adalah fungsi umum yang bersifat f absen x sama dengan f(x), maka f(x) merupakan antiturunan atau integral dari f(x). Pengintegralan fungsi f(x) terhadap x dinotasikan sebagai berikut. Integral f(x) dx sama dengan fungsi f(x) plus c. Notasi integral yang diperkenalkan oleh Leibniz, seorang matematikawan Jerman. Kemudian ini f kecil f(x) adalah sebagai fungsi integral, f besar yaitu sebagai fungsi integral umum yang bersifat f absen x sama dengan f(x), dan c adalah suatu konstanta pengintegralan. Jika f absen x sama dengan x pangkat n, maka rumus integralnya adalah f(x) sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus c, dengan n tidak boleh sama dengan min 1 dengan c sebagai konstanta. Sekarang pengertian integral tak tentu. Apabila terdapat fungsi f(x) yang dapat didiferensialkan pada interval sedemikian hingga, maka antiturunan dari f(x) adalah f(x) plus c. Secara matematika dituliskan integral f(x) dx sama dengan f(x) plus c. Ini adalah, ya ingat-ingat, ini adalah pengertian integral tak tentu. Ini ya. Ya. Next. Di mana lambang integral dx yang dinyatakan operasi antiturunan, f(x) fungsi integral yaitu fungsi yang dicari antiturunannya, dan c konstanta. Sekarang masuk pada teorema 1. Jika n bilangan rasional dan n tidak sama dengan 1 dengan c adalah suatu konstanta, maka rumus integralnya integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x n plus 1 plus c. Perhatikan contoh. Integral 5x pangkat 4 dx sama dengan, ini rumusnya, kemudian ini sebagai n-nya, berarti 5 per pangkatnya 4, pangkat 4 taruh di sini pangkat 4. Rumusnya kan plus 1, berarti ini plus 1. X tadi n-nya 4, berarti x pangkat 4 plus 1 plus c. Sehingga hasilnya 5 per 5 x pangkat 5 plus c. Hasil akhirnya x pangkat 5 plus c. Teorema 2. Jika f fungsi yang terintegralkan dan k suatu konstanta, maka integral k f(x) dx sama dengan k integral f(x) dx. Ini teorema yang kedua. Teorema 3. Jika f dan g fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka integral f(x) plus g dx sama dengan integral f(x) dx plus integral f(gx) dx. Teorema 4. Jika f dan g fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka integral f(x) min gx dx sama dengan integral f(x) dx dikurangi f
GX, DX. Untuk teorema 3 dan 4 pada intinya hampir sama, cuma beda tanda. Kalau yang teorema 3 itu penjumlahan, teorema 4 adalah untuk pengurangan. Ya, selingan. Ini ada mobil jalan. Teorema 5. Aturan integral substitusi. Jika n suatu fungsi yang dapat didiferensialkan dan r suatu bilang rasional yang tak nol, maka integral ux pangkat r dikalikan u absen x dx sama dengan 1 per r plus 1 ux pangkat r plus 1 plus c, di mana c adalah suatu konstanta dan r tidak boleh sama dengan negatif 1. Teorema 6. Aturan integral parsial. Jika u dan v fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan, maka integral u dv sama dengan uv dikurangi integral v du. Teorema 7. Aturan integral trigonometri. Integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Integral sin x dx sama dengan negatif cos x plus c. Integral 1 per cos kuadrat x sama dengan tangen x plus c. Ya, ini 3 rumus ini tolong dihafalkan, di mana c adalah suatu konstanta. Metode substitusi. Untuk menyelesaikan masalah integral, pertama-tama kita mengusahakan mengubahnya menjadi bentuk rumus dasar dulu dengan menggunakan variabel lain atau substitusi. Contoh nomor 1, integral 2x dikalikan x pangkat 2 plus 4 pangkat 5 dx. Dimisalkan u sama dengan x kuadrat plus 4, sehingga du sama dengan 2x dx, maka dx nya sama dengan du per 2x, sehingga integral u pangkat 5, ya ini sebagai u, sehingga x kuadrat plus 4 itu sama dengan u pangkat 5. Ini 2x dituliskan 2x, kemudian dx adalah du per 2x, sehingga integral u pangkat 5 dikalikan du, ya, karena ini du bisa, karena du sama dengan 2x dx, sehingga diintegralkan 1 per 6 u pangkat 6 plus c. U nya diganti x kuadrat plus 4, sehingga hasil akhirnya 1 per 6 x kuadrat plus 4 pangkat 6 plus c. Untuk contoh yang kedua, ini buat latihan. Integral parsial, misalkan u dan v fungsi yang didiferensiabel terhadap x, maka du kali v sama dengan v du plus u kali dv, sehingga u kali dv sama dengan diferensial dari u kali v dikurangi v du, sehingga hasil akhirnya diperoleh integral u dv sama dengan u kali v min integral v du. Yang perlu diperhatikan pada metode ini adalah bagian yang terpilih sebagai dv harus mudah diintegralkan. Integral v du harus lebih mudah dari integral v du. Contoh, integral ln x dx sama dengan integral u dv. Jawab, u nya adalah ln x,
du-nya berarti 1/x dx, dv sama dengan dx, sehingga diperoleh v sama dengan x. Jadi integral ln x dx sama dengan x ln x dikurangi integral dx, sehingga hasil akhirnya x ln x min x plus c, karena integral dx adalah x. Ya, semoga kalian paham. Ya, selamat belajar. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Semoga kalian sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.